Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, saya akan coba untuk menanyakan kabar dulu kepada kalian. Gimana nih untuk hari ini kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Nah, supaya semangat dan kompak jawabannya, karena tadi nampaknya masih ada yang belum antusias menjawab. Seperti itu nanti jawabannya. Alhamdulillah dan tangannya sembari digerakkan. Sehat, sehat, sehat. Oke, saya coba langsung kembali lagi. Bagaimana kabarnya untuk hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat. Oke, semoga harapannya memang demikian ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Gitu kan. Nah, sebelumnya untuk ketua kelas, mana ketua kelas hari ini ada? Ya, silakan Satria untuk bisa memimpin doa. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini. Silakan Satria. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah doa dipanjatkan, semoga harapannya apa yang nanti disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan Allah pun memudahkan ilmu yang nantinya bakal disampaikan. Dan berikutnya yaitu nanti akan coba untuk mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Ini. Yang pertama yaitu adalah Aminah. Ada. Anggun. Anita. Hadir. Terus Humairah. Semua hadir ya hari ini? Oke. Nampak semuanya siap dan antusias untuk mengikuti pelajaran kali ini. Meskipun memang ini dapatnya di jam yang terakhir, tapi saya lihat ternyata antusias benar. Nah, kali ini sebelum nanti memasuki pembelajaran yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu akan saya minta kepada kalian menumbuhkan rasa cinta nasionalisme kita terhadap bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu dengan sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dan semua untuk diminta berdiri. Hitungan ketiga kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali duduk. Nah, setelah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, berikutnya kita akan murojaah Al-Quran. Nah, ini identik dengan keyakinan kita bersama, yaitu adalah semuanya Muslim. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama untuk murojaah Al-Quran terlebih dahulu. Di situ sudah tertera Quran surat Al-Ma'un. Diawali dengan ta'awud bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa yamna'unal ma'un. Shadaqallah. Nah, baik, kali ini anak-anak akan Bapak sampaikan terkait tema yang akan dibahas kali ini. Nah, coba Bapak tanya dulu kepada kalian untuk tema yang kemarin minggu lalu. Adakah yang masih ingat kemarin kita bahas apa? Acungkan tangan. Ya. Kemarin itu tentang toleransi, bagaimana
Oke, betul sekali. Jadi minggu yang lalu itu kita membahas tentang toleransi. Dan makna dari toleransi itu adalah kita dituntut untuk bisa saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Itulah memang secara umum makna dari toleransi itu. Dan sebelum memasuki ke tema kita kali ini, yaitu adalah tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, coba akan saya tanya dulu kepada kalian. Ini silakan sepengetahuan kalian. Apa sih makna dalam sebuah pernikahan itu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Makna dalam sebuah pernikahan. Yang kalian paham, yang kalian tahu. Apa, Neng? Ibadah. Memang betul. Menikah itu adalah untuk ibadah. Nah, anak-anak sekalian, memang ini yang namanya pernikahan tidaklah mudah terkadang. Dan juga gambarannya jangan semuanya indah dalam bayangannya. Harus siap akan menjalanikan kehidupan barunya nanti. Itu. Nah, coba kita lihat di sini ada alurnya, alur sebuah pernikahan ini. Dari yang pertama ini yaitu adalah ta'aruf dengan keluarga calon istri. Nah, ini kadang disalahgunakan di zaman sekarang ini. Bilangnya ta'aruf. Ta'aruf itu rentan waktunya nggak lama, Neng, Mas. Tapi justru yang ada, ta'aruf itu malah menjadi lama. Durasi waktunya bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, ini konsepnya dari mana? Ta'aruf itu adalah sebuah bentuk meyakinkan diri, gitu kan. Memperkenalkan diri. Bahwasanya memang betul diri ini siap untuk bertanggung jawab akan menjalani kehidupan baru bersama dengan anaknya. Nah, berikutnya setelah memang meyakinkan dari kedua belah pihak, keluarganya sudah oke, dan berikutnya tinggal melangsungkan akad nikah. Yaitu tadi, ketika melafalkan kalimat qabiltu dengan bahasa Arabnya, qabiltu tajwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Nah, itu kalimat bahasa Arab. Walaupun dengan menggunakan bahasa Indonesia, saya terima nikah dan kawinnya. Itu. Si A binti si B dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dan adanya saksi, kedua saksi yang ada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dan saya di sini kasih sebuah pengetahuan dan ini memang langka, khususnya laki-laki, karena yang melafalkan itu adalah laki-laki. Perempuan udah tahu terima beres, gitu kan? Dan yang laki-laki ini harus diwaspadai betul ketika melafalkan kalimat tersebut. Jadi ketika sudah berjabat tangan dengan orang yang ingin menikahkan kalian, ketika sudah mengucapkan kata-kata seperti ini, jawaztuka wa antahtuka mahbubataka. Nah, kalau itu dengan bahasa Arab. Halan itu langsung dijemput, qabiltu, langsung sigap. Itu. Jangan itu nanti setan keburu masuk. Nanti yang menerimanya itu setan. Ibarat katanya. Makanya harus cepat. Maksudnya supaya lebih cepat duluan kita daripada setan yang mendahului. Ataupun dengan bahasa Indonesia. Dibayar tunai, saya terima nikah dan kawinnya. Itu. Adapun nanti jedah berikutnya ada lama, nggak apa-apa. Yang penting awal disambut lebih cepat. Ini khususnya laki-laki. Nah, ketika memang sudah sah, baru ke resepsi pernikahan. Kalau yang ini sifatnya sunnah, ya tidak memaksakan. Kalaupun hanya sebatas di sini saja, oke, nggak apa-apa. Sebaik-baiknya perempuan, Neng, nanti yang ketika kalian itu diminta sama calon mempelai pria, maharnya yaitu adalah paling rendah. Jadi kalau misalkan ciri dari wanita yang solehah, ketika diminta dan dikasih mahar sama calon mempelai laki-laki, itu maharnya paling murah. Tapi sebaik-baiknya laki-laki ketika memberikan mahar untuk nanti calon mempelai wanita, itu memberikan mahar yang paling baik. Karena semua itu adalah hak prerogatif Allah. Yang penting niatnya itu adalah untuk ibadah. Dan yang ketiga itu adalah resepsi di sini. Ini tadi saya katakan, kalaupun tidak artinya pas-pasan, diri ini tidak punya, nggak usah terlalu memaksakan. Dan inilah bersama dengan keluarga besar.
Yang diharapkannya itu adalah itu. Nah, di materi pembelajaran kali ini itu akan mengulas tentang pengertian pernikahan itu seperti apa. Terus kemudian ada dalilnya, tujuan, dan hukum. Makna sebuah pernikahan dalam Islam. Makna pernikahan dalam Islam, menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam dan melaksanakannya merupakan adalah ibadah. Makanya rangkaian ibadah terpanjang ada dalam pernikahan. Salat hanya beberapa waktu. Puasa lama-lamanya 30 hari. Tapi ibadah menikah sampai dengan akhir hayat. Karena saya yakin meskipun yang di sini belum mengarungi bahtera rumah tangga, harapannya ketika menikah nanti tentu nggak ingin terjadi kesalahan di tengah-tengah jalan. Semuanya berjalan sampai dengan akhir hayatnya. Istilahnya namanya setia. Bukan setiap tikungan ada. Tuh. Dan ini dalilnya. Saya akan coba untuk membacakan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Di antara tujuan menikah itu yang pertama itu adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Makanya tadi di awal ketika kalian datang untuk menghadiri sebuah undangan dari temannya, entah itu siapa saja, terlintas terkadang lisan ini mengucapkan selamat ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal nggak tahu artinya. Cuman suka terlintas ucapan demikian. Sakinah itu apa, Neng? Mas? Sakinah itu artinya tenang. Makanya ketika orang menikah itu harusnya menimbulkan ketenangan. Bukan malah sebaliknya menimbulkan keributan. Mawaddah nantinya bertambah cintanya. Warahmah kasih sayang. Itu. Jadi kalimat sakinah, mawaddah, warahmah itu memang luar biasa kata-katanya. Yang berikutnya yaitu adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup yang sakinah. Tadi telah disampaikan. Dan yang keenam, membuka rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini itu. Makanya saya menyampaikan perihal pernikahan seperti ini, itu kalian gak usah berpikir. Saya hari ini kalaupun mau menikah, gak punya kerjaan apa-apa, gak punya penghasilan gimana-gimana, tapi pengen niatan pengen menikah gitu. Nanti bagaimana gitu. Kalaupun diukur dengan logika nggak bakal ketemu, Neng. Nggak bakal ketemu. Karena itu kembali lagi hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaturnya. Nanti dengan sendiri. Yang terpenting ketika melangkahkan kakinya itu betul niat untuk ibadah, maka Allah pun akan meridhoi gerakan kita. Dan Allah pun akan memberikan jalan untuk bisa membukakan rezekinya. Makanya min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka nanti datangnya dari mana saja. Itu. Jadi nggak usah khawatir. Ketika kalian memang sudah ada niatan untuk menikah, ingin menjalani kehidupan baru, ya nggak usah khawatir akan rezeki. Allah nantinya akan mengatur. Terus, ya yang berikutnya itu adalah kaitannya tentang hukum nikah. Di sini ada 4 poin hukum nikah. Yang pertama itu adalah wajib. Wajib itu adalah sebuah definisi arti begini, Nek, Mas. Apabila ada seseorang yang sudah mampu memberikan nafkah lahir batin, bahkan siap untuk mengadakan sebuah resepsi pernikahan, dan ini khawatir dia ada syahwatnya nggak kuat, itu. Kalau nggak segera dinikahkan, maka ini menjadi wajib hukumnya orang tersebut untuk segera menikah. Ini hukumnya wajib. Yang berikutnya sunnah. Sunnah itu apabila orang tersebut memang sudah bisa mampu memberikan nafkah gitu kan kepada nanti istrinya, dan dia bisa mampu juga untuk mengadakan sebuah resepsi, tapi
dia masih bisa menahan akan syahwatnya, maka ini hukumnya sunnah untuk menikah. Yang ketiga, haram. Yang mana apabila tujuan menikah itu bukan untuk ibadah, melainkan punya misi lain. Itu bahkan untuk mencelakakan. Waduh, naudzubillah, kalaupun memang demikian itu kan. Itu. Terkadang memang ada juga yang demikian itu. Kehidupan di alam dunia itu bervariatif gitu kan. Sudah tahu tujuan menikah itu adalah untuk ibadah, tapi ada juga punya misi orang tersebut ketika menikah itu adalah untuk ingin mendolimi. Ini yang sangat disayangkan itu adalah seperti itu. Terus ketika makruh hukum tersebut, yang mana apabila orang tersebut yaitu dia sudah bisa untuk mampu memberikan resepsinya, untuk pelaksanaannya, tapi ini dia belum mampu ketika memberikan nafkah dalam kesehariannya. Maka di sini dihukumi makruh bagi orang tersebut. Nah, sekarang sebelum memasuki ke motivasi dalam sebuah pernikahan, di sini ada 2 konten YouTube yang nanti akan saya suguhkan kepada kalian. Nanti akan minta kalian untuk bisa menyimaknya. Namun sebelum itu akan saya minta untuk dibikin kelompok dulu. Itu bikin kelompok 3. 3 kelompok. Saya minta untuk bisa dibentuk 3 kelompok. Nanti ketua kelas, Mas, nanti bisa dikondisikan dengan teman-temannya untuk bisa bikin 3 kelompok. Saya kasih waktu durasi 5 menit dari sekarang untuk bisa ngebikin kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Baik. Ternyata sudah dikondisikan oleh ketua kelas untuk dibikin 3 kelompok ini, dan yang sebelah kanan saya ini sudah kelompok 1, yang di tengah ini adalah kelompok yang kedua, dan yang sebelah kiri saya itu adalah kelompok yang ketiga. Gitu. Namun sebelum nanti dimulai, akan saya coba berikan motivasi buat kalian dulu untuk bisa menyimaknya. Ini berkaitan dengan arti dan makna sebuah pernikahan. Silakan untuk perhatikan dulu ke sini. Nah, ini saya juga memberikan suguhan lagi kepada kalian, bentuk nasihat pernikahan juga. Ini adalah orangnya sudah almarhum, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Berarti harus dibangun dari niat yang benar. Kenapa harus dibangun dari niat yang benar? Apapun begitu muncul dari ibadah, pasti yang namanya setan gak benar. Sesuatu yang muncul karena ibadah, setan otomatis langsung menggoda. Yang gak digoda itu orang yang gak ibadah. Nah, ketika ada seorang pemuda, dia sadar syahwatnya begitu sangat luar biasa. Dari mana syahwat ini muncul? Dari hawa nafsu, karena melihat hawa jadi nafsu. Itulah kondisi laki-laki dengan sifat dan karakter yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan kondisi seperti itu. Begitu juga ketika seorang laki-laki di tangan wanita yang salehah, seorang wanita salehah, ketika ditinggalkan tidak akan membuat suami menjadi was-was karena dia aman. Makanya yang sekarang yang cewek yang cowok, kamu lihatlah pandang orang tua kamu. Kalau memang sudah cukup tua dan kamu melihat syahwat kamu juga sudah sangat luar biasa dengan pacar kamu, bismillah nikah, bahagiakan mata orang tua kamu dengan pernikahan. Apa kamu gak kepengen disaksikan sama orang tua kamu? Apa kamu gak kepengen orang tua kamu meneteskan air mata melihat kamu bahagia? Titipanku terus berjalan, berhias segala tuntutan.
Oke, kita kembali lagi ke sini. Tadi dua video yang sebetulnya bisa kita ambil untuk hikmahnya. Memang demikianlah ternyata dalam perjalanan bahtera rumah tangga itu. Artinya dalam sebuah pernikahan tidaklah satu untuk kita main-main dalam arti pernikahan itu. Terus kemudian ketika dalam sebuah pernikahan jangan sampai kita berhayal dengan penuh kebahagiaan. Memang itu sebetulnya yang diharapkan, tapi harus siap juga ketika dalam perjalanannya itu mengarungi bahtera rumah tangga banyak sekali bentuk godaan dan rintangan yang nantinya bakal menghadapi. Lah di sini karena sudah dibentuk kelompok akan saya kaitkan dengan bentuk permasalahan dalam sebuah pernikahan itu yang ada yang terjadi di sekitar masyarakat, yaitu yang pertama kaitannya tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pernikahan dini yang mana usianya masih muda tapi sudah siap untuk dinikahkan. Bagaimana ini menurut kacamata agama itu. Terus kemudian kelompok yang kedua ini berkaitan tentang pandangan hukum Islam mengenai menikahi wanita yang sudah hamil gitu. Ternyata ini tidak sedikit juga. Banyak yang terjadi demikian. Terus kemudian supaya menutup rasa malunya yaitu dengan cara menikahkan agar ada suami. Gitu. Nah ini bagaimana nih hukum demikian itu. Terus untuk yang kelompok yang ketiga yaitu kaitannya tentang pandangan hukum Islam mengenai nikah mut'ah atau nikah kontrak. Itu. Artinya kalau nikah kontrak berarti ada durasi waktu yang disepakati. Itu. Perjanjian di awal disepakati oleh kedua belah pihak. Nanti akan saya nikahkan kamu ya dengan saya. Tapi kontrak itu kan. 5 bulan selesai kontrak kita selesai. Gitu. Ini diantara bentuk permasalahan pernikahan yang ada di sekitar masyarakat dan ini akan saya coba untuk diungkap dalam pembelajaran kali ini bersama dengan kalian nanti untuk bisa menjabarkan seperti apa perihal tentang pernikahan dini, wanita yang sudah hamil kemudian nanti dinikahi dan nikah mut'ah. Saya kasih waktu oleh masing-masing kelompok untuk bisa membicarakan dengan rekan kelompoknya kurang lebih 5 menit waktunya dimulai dari sekarang. Baik, setelah saya sampaikan untuk kaitannya dengan pertanyaan yang diberikan oleh tiap-tiap kelompok, saatnya kalian untuk menyampaikan hasilnya yang telah didiskusikan oleh rekan teman kelompoknya masing-masing. Dan untuk itu saya minta untuk kelompok yang pertama, silakan untuk mewakilinya bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras. Baik, saya ada perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat dan solusi tentang pandangan hukum Islam mengenai pernikahan dini. Yang pertama itu pasti tentang usia perkawinan. Istilah dan batasan nikah di bawah umur dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud nikah muda menurut pendapat mayoritas yaitu orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi haid bagi perempuan. Namun secara implisit syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Lalu yang kedua itu tentang dorongan adanya kesetaraan. Kafaah di sini bukan berarti agama Islam mengakui adanya perbedaan kasta dalam masyarakat. Lalu yang ketiga itu perkawinan Rasul dengan Sayyidah Aisyah, yaitu ada yang berdalih bahwa kawin muda merupakan tuntunan Nabi yang patut ditiru. Pendapat ini sama sekali tidak benar karena Nabi tidak pernah mendorong dan menganjurkan untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Akad pernikahan antara Rasul dengan Sayyidah Aisyah yang kala itu baru berusia sekitar 10 tahun tidak bisa dijadikan sandaran dan dasar pegangan usia perkawinan dengan alasan sebagai pertama perkawinan itu merupakan perintah Allah sebagaimana sabda Rasul yaitu saya diperlihatkan wajahmu Sayyidah Aisyah dalam mimpi sebanyak 2 kali. Malaikat membawamu dengan kain sutra dan indah dan mengatakan bahwa ini adalah istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu tentang yang selanjutnya adalah tentang usia perkawinan menurut undang-undang. Bab 2 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Dan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Baik, mungkin itu pendapat dari kelompok saya tentang pandangan hukum Islam mengenai pernikahan dini. Oke, itu yang disampaikan oleh kelompok yang pertama yang menjadikan perwakilan berkaitan tentang pandangan hukum Islam mengenai tentang pernikahan dini. Silakan dari kelompok yang lain yang ingin bertanya. Oke, silakan. Satria, pertanyaan apa Satria? Dampak negatif dan positif dari pernikahan dini itu apa saja? Baik, saya coba ulang untuk pertanyaannya, yaitu berkaitan tentang dampak positif dan negatif dari pernikahan dini. Itu seperti apa kira-kira? Menurut saya akan menjawab pertanyaan dari Satria dari kelompok 2. Pasti dalam sebuah pernikahan dini ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama itu dampak positifnya dulu. Yang pertama itu adalah menghindari pergaulan bebas, meningkatkan tanggung jawab sosial, dapat membantu menjaga moralitas, dan dapat memberikan semangat untuk mengejar cita-cita. Di samping ada sisi positif, pasti ada sisi negatifnya, yaitu yang pertama rentan putus sekolah, yang kedua rentan mengalami perceraian, lalu mengalami KDRT, dan ketidaksiapan finansial dan emosional. Ini secara keseluruhan bisa disimpulkan kalau dari segi negatif itu lantaran ketidakstabilan emosionalnya itu, yang ini makanya rentan sekali yang nantinya bakal berujung ke perceraian. Ini yang dikhawatirkan itu adalah seperti itu. Tapi ya itu hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Perjalanan seseorang tidak ada yang tahu. Itu. Meskipun usia dini, tapi ketika memang sudah memasuki memang betul menghidupi kehidupan baru, ya tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada perubahan itu dalam perjalanannya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pendapat dari kelompok saya, yaitu pandangan hukum Islam mengenai nikah mut'ah. Namun ada juga nikah mut'ah yang didasarkan dalam surat An-Nisa ayat 24, yaitu umumnya diartikan sebagai mahar oleh kalangan yang membolehkan nikah mut'ah, diartikan sebagai biaya kontrak. Selain itu, pada dasar penghalalannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan ketika perang Tabuk bahwa para sahabat pernah diperkenankan untuk menikah perempuan-perempuan yang sistemnya kontrak waktu. Nikah mut'ah menurut ulama ashalul sunnah wal jamaah, khususnya mazhab 4 hukum, yaitu hukumnya haram dan tidak sah atau batal. Para ulama bersepakat bahwa nikah mut'ah itu tidak sah dan hampir tidak ada perselisihan pendapat. Bentuknya adalah misalnya seseorang mengawini perempuan untuk masa tertentu dengan berkata, saya mengawini kamu untuk masa 1 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Perkawinan seperti ini tidak sah dan telah dihapus kebolehannya oleh kesepakatan para ulama sejak dulu. Apalagi praktik nikah mut'ah sekarang ini hanya dimaksud untuk menghalalkan prostitusi. Jadi nikah mut'ah yaitu nikah yang didasarkan oleh kontrak dan tidak nikah yang hanya dijangkakan waktu 1 bulan atau 1 tahun saja. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu beberapa pernyataan dari hasil kelompok kalian bersama dengan timnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kehidupan masyarakat. Ini memang sering suka terjadi demikian ya. Itu kaitannya ada yang berkaitan tentang pernikahan dini yang usianya itu memang masih sangat muda secara emosional, secara
apapun itu mungkin belum siap mental, tapi entah kenapa dilakukan melangsungkan prosesi pernikahan tersebut. Terus kemudian ini yang kedua berkaitan tentang menikahi wanita yang sedang hamil. Ini juga ternyata marak sekali berita-berita yang demikian itu muncul. Banyak sekali di antara wanita yang sudah lebih dulu hamil sebelum prosesi pernikahan. Dan ketika itu pihak keluarga yang ingin menutup akan rasa malunya, yaitu dengan cara menikahkan anak tersebut supaya memang ada yang bertanggung jawab di situ. Lah, terus kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan nikah mut'ah. Ya, secara tegas oleh pihak kelompok yang berkaitan menyampaikan itu bahwasanya nikah mut'ah itu adalah tidak boleh dan tidak dibenarkan. Itu. Karena apa? Ini nantinya terindikasi untuk menghalalkan orang-orang yang pengen punya niat tidak benar. Lantaran pernikahan itu sudah kita kenal bahwasanya tujuan nikah itu adalah untuk ibadah, bukan untuk kontrak. Itu. Baik, itulah diantara permasalahan-permasalahan yang sudah dijabarkan dengan kelompok-kelompok. Dan berikutnya kita untuk bisa menyimpulkan di sini, ada yang ingin membacakan hasil kesimpulannya? Ya, silakan. Oke. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang bertujuan untuk memenuhi fitrah manusia, menjaga kesucian diri, menciptakan ketenangan, melanjutkan keturunan, dan menyempurnakan ibadah. Melalui pernikahan, terbentuk keluarga yang harmonis dan berlandaskan kasih sayang yang menjadi fondasi bagi masyarakat yang lebih baik. Terima kasih. Telah disimpulkan oleh rekan kalian berkait dengan tema yang dibahas pada hari ini. Tentunya dan harapannya apa yang disampaikan ini yaitu adalah bisa memberikan manfaat untuk kalian nanti masa depan. Apalagi yang sudah siap ingin melangsungkan kehidupan baru. Barangkali setelah lulus dari sini sudah siap untuk menuju ke KUA. Gitu. Atau sudah ada pendampingnya, silakan. Yang terpenting kita kembali untuk niat nikah itu tidak ada lain selain kata ibadah. Itu. Ya, silakan. Sampaikan hasil hari ini belajarnya bagaimana? Baik, menurut saya hasil belajar hari ini cukup mudah dimengerti. Lalu pembelajaran dari metode PBL juga bisa langsung ditangkap dengan baik oleh kita dan menyenangkan, dan kita juga jadi lebih tahu pengetahuan tentang pernikahan di dalam Islam, tujuan, dalil dan dampak positif dan negatifnya. Terima kasih. Oke. Untuk kali ini terima kasih atas kehadiran kalian semua yang telah ikut serta antusias mengikuti pelajaran agama pada hari ini dengan temanya itu adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Sekali lagi, semoga harapannya ini ilmu yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Itu. Dan nanti minggu depan kita lanjut ke tema yang berikutnya, yaitu tentang bahaya dari sosial media. Itu. Baik, kita sudah di penghujung untuk pembahasan kali ini. Dan sebelum Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doanya. Silakan Satria untuk bisa memimpin doa penutup. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.